Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepo, hari ini saya sudah tiba di Amesangang, rumah panggung Bugis cantik di daerah Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tepatnya di Amesangang, Alau, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan saya sekarang sudah memasuki area taman dan kita akan langsung saja mereview rumah panggung kayu ulin di daerah sini. Oke, kita tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke atas karena Bapak Arifin sudah ada di atas Sepo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin naik rumahnya, Pung. Mari Kindi, mari. Wow, langsung kita melihat ini rumah panggung cantik dari Pak Arifin SPD MM. Silakan masuk. Ya. Kita lihat dulu di sini, Pung. Dilihat dulu di bagian depannya. Ini, Pung, plafonnya wah cantik sekali, Pung, ya. Tidak biasa saja. Iya. Pung, ini dia model dindingnya kita ambil model klasik begitu, Pung, ya. Atau ada sejarah dari pembangunan rumah ini yang kita tahu bisa sebenarnya Ji, kalau berbicara tentang sejarah, ya, artinya tidak ada, hanya cuma kita melihat mengikuti perkembangan zaman, bagaimana model-model dinding yang bisa kita buat yang sesuai dengan zamannya atau zaman pada saat sekarang ini. Oh iya. Karena beda dengan dinding-dinding zaman dulu, ada istilahnya model-model apa itu? Model-model lonjong. Lonjong. Iya. Kalau yang sekarang lebih. Sekarang artinya model-model minimalis. Minimalis. Jadi mengarah ke lebih modern begitu. Iya, sekarang. Iya. Dicampur baukan dengan model-model dulu seperti bintang-bintang kayak berbentuk logo. Iya. Itu masih ada. Iya. Ini, Pung, saya agak ini ya, langsung masuk di sini. Wah, kayaknya rumahnya ini pas kita naik tinggi sekali, Pung, ya. Kalau kita lihat itu, kalau bisa kita langsung ambil perbandingan, barangkali di sini pemirsa saya bisa lihat ini tiang rumah Pung yang di sini. Kalau dibandingkan dengan sebelah, rata lantainya, tapi di bagian atasnya ini agak lebih tinggi, Pung, ya. Kalau dilihat, Pung, ya, lebih tinggi. Oh, enggak begini. Matahari cendeh Bu Wita. Sebenarnya ini rumah model ketinggian dari lantai papan dengan plafon sebenarnya punya sejarah. Iya, Pung. Sejarahnya pada awalnya, sebelum ada rencana untuk membuat rumah panggung. Iya, Pung. Kebetulan saya sempat rekreasi ke Leja. Iya. Saya bermalam satu malam di Baruganya. Oh, bermalam di Baruga, ya? Ya, di Baruganya, di Leja. Kebetulan pada saat itu saya sementara baring-baring. Ya. Saya lihat balkonnya agak-agak tinggi, saya lihat. Oh. Kayaknya perasaan saya rumah yang saya tempati ini adalah
model rumah batu. Iya. Pada saat itu timbullah niat saya untuk coba-coba ukur dari lantai papan ke palpong. Iya, lantai yang kayak begini kita Ya, maksud. lantai ini lantai papan ketinggian ke palpong. Ke plafon yang kayak Ya. begini, Bung. Iya. Palpong tuh ternyata Ya. lebih 3 meter tingginya. Munculnya niat saya pada waktu itu, mudah-mudahan ada saya punya rezeki, saya bikin rumah panggung minimal mirip sama dengan ketinggian lantai ini. Oh. Berapa tahun kemudian ada rezeki, saya berniat untuk bangun rumah panggung. Oh, begitu, Bung. Ya. Tapi itu rumah yang kita tempati dulu itu rumah panggung atau rumah batu? Rumah panggung juga, tapi rumah lama. Rumah lama, tapi dia punya ketinggian dasar Ketinggian dasar hanya cuma 244 ukuran triplex, ketinggian triplex. Mungkin perhitungannya orang tua dulu, kalau rumah itu mau diska di tengahnya, satu triplex yang kita kasih berdiri itu sudah cukup. Oh, tidak usah disambung-sambung Tidak usah lagi. disambung, tidak usah dipotong. Oh. Mungkin begitu barangkali penilaian orang dulu bikin rumah. Padahal sebenarnya kalau rumah panggung untuk pribadi saya lebih adem kita tempati kalau agak-agak tinggi dari lantai papan dasar, lebih tinggi ke palpong. Oh iya, begitu. Atau Bung. dalam istilah bahasa daerahnya, mata andre-tandre wawona yero bola. Umat tani-tani wawone boleh. Apa iya wawona ya bola aku kurang lebih 3 meter. Oh iya. Oke, Bung. Kita langsung saja masuk ke dalam boleh? Oke, silakan. Oh, iya. Dindingnya menggunakan partisi-partisi, Bung ya. Ya, Iya. kalau di dunia ya. Ayo, mari Dek, masuk. Iya, kita review yang mana dulu ini, Bung? Apakah sama, Bung, dinding depan? Oh, ini beda, Bung ya. Ini dilapisi triplex, Bung. Ya beda-beda. Oh, di depan papan partisi, terus di belakangnya dilapisi dengan triplex, Bung. Lebih triplex Oh. supaya agak lebih kombinasi palpung yang ada di atas. Oh, Plafon sama. yang ada. Oh, Ya. masuk warnanya Ya, begitu, Bung ya. masuk. Iya. Agak-agak bersih juga karena tulang-tulang dinding yang di belakang tidak muncul karena kita tutup. Iya, bisa jadi rekomendasi juga Eh. buat teman-teman biar lebih cantik. Ya. Iya, memang punya pasak yang ada di atas tidak kelihatan sama sekali ya. Tidak kelihatan sama sekali, justru itulah ukuran rumah ini Iya. kurang lebih 3 meter dari pasak. Pasak Ya. ke pasak bawah begitu. Pasak atas Iya. ke pasak lantai dasar. papan. Oh, iya. Ini susah kita sentuh ini. Iya. Pasaknya di atas. Ya kan rata-rata rumah panggung yang Rata-rata rumah panggung itu kalau sudah dibikinkan palpong, iya. sudah disentuh dia punya Dia punya pasak itu plafon. yang di Ya, atas pasak yang di palpongnya. atas. Sudah Oh. disentuh palpongnya itu. Jadi kelihatan kayak terjepit begitu ya. terjepit. Iya. Cuma kelemahannya saya lihat Iya. kalau ada balai yang mau diganti, Iya. nanti kita cari kursi yang tinggi. Oh iya, berarti di rumah ini kalau harus ada kursi tangga. biasa saja nggak bisa. Berarti harus ada tangga, Bung. Ya, begitu ya? harus ada tangga atau kursi-kursi yang tinggi bisa. Oh bisa, Bung ya, begitu ya. Oh iya, jadi kita pilih bahannya ini pun yang bungkus tiang, dia bahan apa ini, Bung? Kalau ini triplex jati, Oh, triplex jati. Ya. Itu beda harganya pun dengan triplex biasa ya. beda kalau pada zamannya itu masih 120.000 per lembar. Oh, Kalau saman untuk saat ini, iya. waktu saat ini 170 per lembar. Wow, beda Hanya jauh. selisih 50.000 10 tahun yang lalu. Oh, ya. Rumah panggung yang dulu tuh Pung begini kan modelnya? Begini? Nah, Ya. rumah-rumah panggung biasa. Yang setinggi 240. Yang setinggi 240. Oh, yang bisa dipegang 4 toloknya Yang di bisa atas. diberikan patolog. Ya, nah, Iya. Tapi waktu itu Bung tidak ada masukan dari tukang waktu itu kita kasih ukuran begitu. enggak begini. Ya. Justru itu yang lucu. Iya, Bung. Waktu saya kasih ukuran bahwa tolong kalau diukur jangan ukur dari bawah ke atas. Iya. Ukur dulu dari atas ke bawah.
Oh, policapan rekayasa jolo. Maksudnya dari atas ke bawah harus diukur dulu berapa ketinggian lantai yang kita mau bikin. Oh. Berapa ketinggian lantai ke palpo nanti. Iya. Sehingga saya kasih ukuran 3 meter. Pada saat itu tersisa tiang untuk ke bawah, sisa 1,5. 1,5 meter, Ya kan? Tiang 5 meter. Iya. Tukangnya itu juga tidak bertanya, Iya. wah, kenapa tinggi sekali? Iya. Nah, setelah dia sudah bikin ukurannya semua, besoknya kita panggil tukang pahat, Iya. undang tetangga-tetangga untuk meramaikan memahat ini tiang. Oh, dulu begitu pun dipanggil. Iya, begitu dipanggil tetangga atau keluarga. Iya, keluarga. Setelah itu paginya saya berangkat ke sekolah. Iya. Saya tinggalkan di belakang. Pas jam 1 siang, saya pulang. Ternyata setelah saya tiba di rumah belum ada satu tiang pun yang dipahat. Jadi heran kayak begitu. Saya heran. Iya. Ada apa ini? Iya. Tadi pagi dia datang semua sampai jam 1 belum ada satu tiang yang disentuh pahat. Capu nih sokoi pun. Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Iya. Langsung saya dijemput tukangnya. Iya, Saya bilang, kenapa tidak dipahat tiangnya tukang? Iya. Langsung tukangnya jemput saya. Begini pun, di sini Ki dulu. Iya. Saya bilang kenapa? Saya ragu. Iya. Ragu yang bagaimana? Katanya apa kita punya rumah tidak salah ukuran. Sudah 40 tahun saya kerja rumah, barusan ada rumah yang saya kerja, wawonya 3 meter, ketinggian lantai papan ke palpong 3 meter. Iya. Mau pancer ya, boleh matu lantai nerita. Nah kita ini rumah besar kita mau bikin. Iya pun. Terlalu pendek dibawa, saya bilang begini tukang. Kalau kita umumnya bikin rumah, memang berapa ketinggian dari lantai tanah ke lantai papan, lantai dasar. Katanya ketinggiannya pasti kurang sekian. Masih tinggi saya punya rumah itu. Dia bilang kenapa kita bilang masih tinggi? Nah sisa ini 1,5 meter. Iya. Saya bilang kalau saya kasih palangga 50 cm, kira-kira ketinggiannya berapa? Kan 2 meter. Iya. Kita punya ketinggian berapa? Palingan 170 masih ada 30 cm. Kita bebas di bawah. Ini kalau 10. Iya. Tukangnya lagi dia jawab, apa? Bagus. Jangan sampai tidak bagus kita lihat ini nanti rumahnya Pak. Iya. Saya bilang jangan pikir bagusnya atau tidaknya. Jangan pikir salah ukurannya atau benarnya. Yang salah ukurannya kalau lain ukuran saya kasih, lain kita bikin itu yang salah. Iya. Langsung mengalah tukangnya dia kerja. Pas dia kerja, ternyata selesai rumah. Bahkan dia belok katanya kalau ada keluarga ini yang mau bikin rumah, semua aja bahwa bagus sekali kalau tinggi ini. Wawonya kita bikin. Oh. Justru itulah biasa, artinya bukan biasa ada teman naik, katanya ini rumahnya Pak, bikinan palponya bagus atau bagaimana? Saya bilang kenapa? Katanya suasananya saya rasa adem, kayak rumah-rumah batu saya. Adem sekali Bu. Ya, bisa adem. bilang, bukan barangkali karena kalau palpong itu sama semua, kayunya lembar seri. Kalau pada zamannya itu beda sekarang. Ada PVC, ada gipsu. Iya, ada gipsu. Itu sama. Ada kalsium. Cuma yang membedakan barangkali ketinggian lantai papan dengan palpong kurang lebih 3 meter. Iya. Begitu Bung ya. Iya, memang kalau kita masuk saya juga heran kok rumah soalnya ini karena sekali. Ini masih iya tinggi sekali. Biasanya ada juga rumah yang tinggi kuliahan pun, tapi bukan dasar posaknya yang tinggi, tapi plafonnya rapat rapat di atap, begitu dia. Dia sampai di atap dia punya plafon. Iya, jadi tukang palpong kemarin pada saat itu katanya kita mau cari Pak model-model apa.
Ya. Saya bilang kan sudah banyak nih kita kerja. Tergantung kita punya model. Palingan saya kasih sketch gambarnya. Ya. Kalaupun menurut kita jelek, kita bisa rubah. Ya. Begitu juga kalau menurut saya jelek, apa Bapak tidak tersinggung? Kalau saya bilang rubah ini, Ya. itu kita punya kesepakatan. Ya. Katanya oke. Bisa bilang kalau di depan, di teras karena banyak misal lihat model-model palpong, kalau bisa kita bikin berbentuk terowongan. Oh, yang itu tadi ya. Sehingga itu Iya. berbentuk terowongan itu Melengkung begitu ya? Melengkung saja, biasa hanya kotak-kotak segi 4. Iya. Jadi di situ agak bedanya, Bung. Ya itu saja. Kalau palpon-palponnya sama di semua. Iya. Kita lihat ini, Bung. Keliling-keliling lihat perabot-perabotannya. Ya cuma begini saja lah kadarnya. Wah, ada sepeda-sepeda ini. Dapat dari mana ini, Bung ya? Kebetulan saya pernah ke Jogja. Oh. Pertama saya lihat adalah sepeda. Iya. Saya teringat. Iya. Waktu saya masih SMP. Oh. Inilah sepeda yang mengantar saya ke Jogja ini. Oh, dulu kuliah di Jogja. Nah, kan waktu saya SMP saya naik sepeda. Oh. Naik sepeda seperti ini, Bung? Iya, naik sepeda seperti ini nih. Ini. Sepeda ontel. Tahu? Iya. Ini tahun 79. Tahun 79, ya. Dulu sekolah di mana, Bung, kita? Saya SD 90 Merwangi, Pamana. Oh, Pamana, Bung. SMP Negeri Kampiri, Pamana juga. Lanjut di SMA Negeri Paria pada tahun 1979. Selesai 82. Iya. Lanjut di IKIL 82, ambil jurusan seni rupa. Program D2 selesai 84. Oh, orang seni ternyata memang. Terangkat November 84. Oh. Selesai Mei 84. Langsung terangkat jadi guru seni. Langsung terangkat jadi guru, keluar SK November 84. Wah. Ya, cuma 2 tahun nganggur ya? Ya, alhamdulillah. Iya, Bung. Kita lihat bagian-bagian mana lagi nih, Bung? Wah, di sini. Yang bisa direkomendasikan pemirsa. Tadi kan model wawo bolanya dia sekitar 3 meter. Iya. Dan pilihan jendelanya pun jendela kaca biasa aja, Bung. Kaca biasa ya, artinya iya. Kaca-kaca biasa. Tapi kayaknya kita suka ikan, Bung ya. Di bawah juga tadi ada ikan koi. Kalau di bawah ikan koi, saya senang sekali kalau macam ikan semacam ini. Oh. Biasa kalau tidak ada waktu-waktu istirahat, Iya. habis-habis sembahyang Isya, Iya. saya duduk-duduk di samping kolam. Oh, Kasih makanan itu ikan. Oh, gitu. Mengingat ciptaan Tuhan sama dengan kita. Iya, luar biasa sekali ya. Di bagian mana aja boleh dilihat, Bung? Ini kan sudah kita lihat bagian ruang palingan tamu. kalau di dalam sebenarnya agak-agak berantakan, tapi bisa dilihat. Oh, bisa bagian-bagian. Ini kalau ini palpon biasa. Ini dia jenis plafon, dia menggunakan gypsum, Bung. Bukan. Apa ini? Kalsi. Iya. Kalsibot. Kalsibor ini. Oh, ini ruang keluarga, Bung. Tempat istirahat karena hanya cuma. Ini masih kayu kayak ini, Bung, di sini. Masih kayu. Masih kayu di? Kayu sampai sini. Oh. Nanti sambungannya ini bukan lagi kayu. Oh, ini yang di bagian WC sama kamar. Ini sama kamar. Ini sudah beda lagi, Bung. Nah, beda nih karena ini sudah batong. Hanya ini satu tutupi tiangnya dengan ini supaya artinya dapat konstruksinya dengan bangunan di belakang. Oh, ternyata sebenarnya kan tiang rumah ini bisa tutup kalsibol. Oh, tiang kayu itu, Bung. Iya. Ini. Oh, tiang kayu ini ya? Iya. Oh, cuma ditutup biar lebih dapat. Biar kayaknya. Nanti kita sentuh papanya. Rumah papan juga. Rumah papan ternyata ya. Syalata bola apa, Bung? 3 peta. 3 telulata. Iya. Tema 88 Ibu di? 410. 40 rata-rata 40 gak, Bung? Iya. Kan kebetulan pasak yang saya dapat dulu 13 meter. Oh. Itu pasak 13 meter saya suruh bagi 3 saja. Oh, ini tepe-tepe. Ini tepe-tepe. Sebenarnya rencana 4 peta.
Oh. Tapi saya pikir biarlah 3 peta, saya sambung ke belakang bata 3,10 meter, dikasih tempat kamar mandi di atas, kamar mandi di bawah. Oh, jadi yang di bawah ditempati apa Bu? Yang di bawah itu ada kamar-kamar kuliah di bawah. Kontrakan. Oh, dikontrakan. Iya. Oh. Berapa per bulan tuh? Kebetulan kemarin ini yang saya bangun ada 2 kamar. Kamarnya saya punya anak di bawah. Oh. Karena anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Iya. Itu laki-laki sukanya tinggal di bawah. Saya bangunkan kamar di bawah 2. Iya, supaya bebas keluar-keluar. Tidak melapor. Kamar yang 1 kosong. Ada cari kontrakan. Ya. Dikasih sewa. Oh, ini dulunya. Ayo kita ke bawah Pung, boleh lihat. Iya. Oke. Lewat mana Ki? Depan aja ya. Bisa lewat di sini situ kalau mau atau lewat sini aja Pung. Iya, kalau mau biar kita dapat semua rumahnya Pung. Kan kita sudah. Iya. Itu hanya tambahan saja. Iya Pung. Oke. Panjang dan lebar rumah ini Pung berapa Pung? Untuk rumah kayunya Pung, rumah panggungnya. Untuk rumah panggung 15 kali 8. Oh, 15 kali 8 Pung. Ini ada suara air lagi Pung di sebelah sana ya. Kebetulan ada kolang-kolang ikan di situ. Oh ya, boleh kita lihat Pung ya. Ini tempat-tempat santai. Hobi juga dengan ikan koi Pung. Kalau malam. Iya. Wow. Yang mana nih andalan di sini Pung? Anda ada di andalan sama semua. Kukira ada yang pernah ikut kontes di sini Pung. Oh, jinak ikannya Pung ya? Iya, memang sengaja. Oh. Iya. Asik sekali ya. Ada rumah panggung, terus ada ikannya. Enak dimakan ikan begini Pung. Oh, saya kurang tahu. Tidak tega makan. Saya tidak sampai hati. Saya punya ada teman Pun dulu waktu masih kuliah di salah satu kampus di Makassar, ada kolam koi begini peliharaan salah satu fakultas. Iya. Karena habis uang bulanannya pergi ambil ikan koi Pun dibakar. Ternyata harga ikannya itu 4 jutaan lebih. Astagfirullah. Iya, hobi sekali dengan ikan koi. Tapi ini jenis koi apa ini Bung? Kalau boleh tahu. Saya kurang tahu koi apa. Oh, yang jelas kita pelihara aja Bung. Kita pelihara. Cuma orang bilang ikan koi ya. Saya pelihara lagi. Tapi warnanya bagus ya. Ini kayaknya ada yang mahal ini kalau dilihat. Mungkin, tapi kan biasa sering ada yang minta mau tawarkan mau beli. Oh, itu yang bagus Pung, yang pas-pas merahnya di tengahnya yang warna putih. Ya, ada itu juga itu satu. Kayak Jepang, bendera Jepang. Ya, Jepang ini. Ya, itu banyak yang minta. Itu yang banyak yang minta. Mau beli 9. Oh. Kita kunci pagar tak Bung tiap malam ini Bung. Saya bilang saya tidak mau jual itu. Iya, karena itu saya punya ikan. Kalau saya lihat, saya teringat orang Jepang waktu dia jajah Indonesia. Iya nih kayak Jepang sekali ya. Nah, itu. Ini yang pernah tawar berapa dia tawar kampung? Enggak pernah juga dia tawar. Saya enggak pernah kasih harga. Oh, enggak pernah kita kasih harga ya? Karena memang tidak mau jual. Tapi kalau penghobi ikan koi itu kita sebut harga langsung dia bawa pulang itu. Oh iya Pung. Terus yang mana kamar yang kita sewakan itu Pung, yang kita bilang? Yang mana pertama kamar yang jadi di sini Pung? Yang pertama kamar yang jadi. Ya. Ini saja yang 2. Oh, itu untuk anaknya Pung ceritanya. Ini untuk anak dulu. Iya. Karena ini memang bersamaan rumah dibangun ini. Oh, jadi permanen. Oh, pisah Pung ya. Jelas pisahnya ya. Iya, pisah. Cuma ini tiangnya tadi yang dibungkus. Oh. Ini kamar anak laki-laki semua Pung, anak tak? Iya. Enggak, kamarnya dulu ini. Oh, yang cowok ini Pung ya, sudah berapa tahun nih setelah berkeluarga. Dia tinggalkan nih. Ditinggalkan. Oh. Terus setelah ditinggalkan? Setelah ditinggalkan, banyak nih orang yang minta mau dikontrak. Iya. Jadi kita kontrakkan. Saya kasih kontrakan. Oh. Setelah terisi ini yang 2 kamar, makin banyak bertambah orang yang masih ada kekosongan. Saya bilang tidak ada, cuma memang saya berpikir lagi coba-cobalah kalau tidak ada yang nanti kita tempat istirahat itu bisa bangun ini.
Oh, ini aja. Ini. Oh, ada berapa unit kamar? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Ada 6 kamar. Iya. Per bulannya berapa, Pung? Cuma saya kasih 500. 500 per bulan. Iya. Listrik bayar sendiri? Enggak ada median. Enggak ada. Tempat tidur ada? Ada. Lemari? Lemari enggak ada. Lemari enggak ada. Kipas angin ada. Kipas angin ada. Fasilitasnya kipas angin, tempat tidur, kasur begitu, Bung, ya. Ya. Kasur yang seperti tadi yang dilihat ya. Ya itu San. Oh iya. Ini kayak begini, kayak kasur sebegini. iya. Itu tadi yang pertama ya. Ini yang sudah ini kosong ini, Bung. Ada. Oh, ada yang punya nih. Iya. Oh, ada yang tempat Ibu. Tapi enggak dikunci, Bung. Aman ya? Jenam kalau di sini. Aman di sini ya. Iya, memang di Sengkang itu aman Sapo jarang. Cuma biasa saya kasih tahu anak-anak di sini yang kontrak, saya bilang jangan kita yang memancing orang jahat. Oh, gitu ya. Maksud saya memancing orang jahat, motornya tidak dikunci, kuncinya ada di situ. Gitu, Bu ya. Oh, iya. Mungkin niat tidak ada tapi kesempatan ada. Iya. Ya seperti itu ya. Kejahatan muncul bukan karena ada niat Ya, tapi kesimpulannya mungkin niat tidak ada tapi kesempatan ada. iya, Bu. Ini 1, 2 juga di situ, 2 6. Berarti yang ini pun kamar apa Pak yang ini di sini? Itu kamar istilahnya kamar VIP. Oh, VIP. VIP. Oh, yang ini Pung. Iya, karena itu bisa satu keluarga tempat tidur ukuran 3 kali 4, ruangan tamu 2 meter, ruangan dapur dengan kamar mandi 1,5. Oh, saya penasaran Pung, boleh lihat? Ada yang penghuninya kah? Ada. Oh iya. Oh, sudah ada yang sewa. Itu disewa. Oh, ini sudah tidak disewakan lagi karena sudah ada yang tempati Sapo. Bertahun-tahun nih ini yang sewa karena sewanya cuma 1 juta per bulan. Per bulan. Baru luas sekali. Fasilitasnya AC lagi. AC. Oh, tapi ini listrik sendiri Bung ya? Iya ya. Parah kalau kita yang bayar ke listrik. Artinya 1 juta tidak ada. Tidak ada yang dia tanggung. Ini juga yang ini. Berluasnya ke belakang Pak. Luas kurang lebih 9 lebih. 9 meter. Ya. Kayak rumah subsidi itu, Bu. Ini kan 2 meter 1 lapang. Ya. Lapang ini 1 meter lebih. Taruhlah 120. Terasnya, Bu ya? Nah, 120. Ruangan tamu 2 meter. Ya. Kamar tidur 3 kali 4. Sisanya itu nih. Dapur. Ruangan dapur dengan kamar mandi. Oh, luas betul ya. 1 juta. Kapan dia lepas kontrak itu, Bu? Bertahun-tahun. Asal saya lihat itu asal tanggal 1 dia bayar cepat. Satu katanya dikasih naik kontraknya. Luar biasa sekali Sapo. Kita bincang-bincang sambil review rumah panggung milik Pak Arifin SPD MM. MM ini apa ini Bung MM? Magister Manajemen Konsentrasi Pendidikan. Terakhir ngajar di mana, Bung? Saya di SMP 2 Sabamparu. Diangkat 11 November 84. Berakhir 31 Desember 2022. Wow, ada berapa tahun itu, Bu? Kurang lebih 38. 38 tahun mengabdi di Sabamparu. Berarti teman-teman di Sabamparu banyak yang kenal dengan kita. Ya, alhamdulillah. Jadi Sapo, ternyata yang bisa saya petik dari konten kita hari ini, mungkin teman-teman juga bisa simpulkan bahwa segala sesuatu itu kalau diniatkan dengan tulus itu akan tercapai, Sapo ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Pung Pak Arifin SPDMM yang tadi menceritakan bahwa dia jalan-jalan ke Leja terus terkesima dengan model rumah panggung yang tingginya 3 meter. Akhirnya dia niatkan dalam hati, nanti saya kalau ada rezeki akan bangun seperti ini. Ternyata beberapa bulan kemudian ada rezekinya, Sapo. Iya, memang kalau diniatkan dengan tulus akan ada itu, Bu ya. Seperti itu ya. Oke, Bun, terima kasih banyak. Oke, kasih informasinya. Ternyata ini bisa jadi pelajaran buat kita. Siapa tahu teman-teman yang sementara mau membangun rumah ini bisa juga jadi rekomendasi. Wawo bola itu jaraknya 3 meter biar lebih enak, Sapo. Iya. Semoga bagi Anda yang belum memiliki rumah atau hunian, saya doakan semoga bisa secepatnya ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda bisa membangun hunian idaman sesuai dengan konsep Anda masing-masing. Oke, Sapo, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak, Pung. Waktu tak.